Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'dah. Sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, ada pernyataan dari seorang wakil Rois Am PBNU ya, yang menurut saya sangat-sangat ironis sekali ya. Kenapa PBNU sekarang kok jadi kayak gitu ya? Kenapa kok, ya Allah? Dan mungkin ada beberapa pertanyaan, kenapa kok bisa jadi wakil Rois Am kayak gitu ya? Kita bukan mau menjelekkan NU-nya, enggak. Kita juga mau menjelekkan PBNU juga enggak. Cuman kita karena pernyataan itu sudah dipublish, maka itu kan jadi konsumsi publik juga kan. Jadi kita ketika tidak sesuai maka kita kan boleh kan, ibaratnya kita itu menyatakan pernyataan ketidaksetujuan kita gitu kan. Oke, teman-teman, kita simak ya langsung video beliau ya. Saya heran kok orang sangat serius dengan persoalan nasab. Saya heran kok orang sangat serius dengan persoalan nasab. Padahal ini bukan dukun iman dan bukan dukun Islam. Rukun apa dukun saya juga nggak tahu, ini bukan dukun Islam apa rukun Islam, saya kurang paham ya yang dinyatakan Mbah Yai Afif ini ya. Jadi kenapa orang kok membicarakan nasab sampai segininya? Ya saya justru heran ketika ada orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau membicarakan kebenaran itu, justru ibaratnya malah meragukan kebenaran itu tanpa mau mencari tahu kebenarannya gitu loh. Artinya tidak percaya bahwa seseorang itu keturunan Nabi, kan tak masalah kan? Tidak masalah emang. Berbicara tentang percaya tak percaya kan tempatnya di dalam pikiran, di dalam hati. Tempatnya memang dalam pikiran, dalam hati untuk masalah percaya tidak percaya. Akan tetapi ketika suatu kepercayaan itu kemudian mereka jadikan itu sebagai alat ya untuk memecah belah ia, kemudian untuk menipu ia, untuk dusta ia, untuk memberikan ajaran-ajaran yang di luar Islam juga iya. Artinya pengakuan nasab yang kemudian diakui oleh sebagian besar daripada warga Muslim Nusantara pada waktu itu, justru mereka gunakan untuk kedustaan-kedustaan. Ini sangat berbahaya loh untuk negeri ini. Mereka menciptakan sejarah baru, mereka menciptakan makam-makam baru ya. Mereka kemudian meniadakan sejarah-sejarah yang lama. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Kalau nggak tahu kenapa harus berkomentar gitu loh. Ketika berkomentar seharusnya kan harus mencari literasi dulu, mencari kebenaran dulu, apalagi seorang ulama gitu kan. Akan tetapi jangan sampai diutarakan melalui lisan atau tulisan bahwa kamu itu bukan keturunan Nabi. Silakan tak percaya, tapi jangan tak perlu disampaikan. Kalau nggak disampaikan, itu artinya kita menyembunyikan kebenaran, Mbah. Ya, begitu Bapak maksud saya ya. Jadi ketika jenengan tidak percaya, jenengan itu sebagai wakil Rois Am PBNU seharusnya panjenengan itu punya kekuatan atau bisa kemudian menggunakan suara jenengan gitu loh. Ayo kita adakan Bahsul Masail, kan di situ NU punya lembaga Bahsul Masail. Ayo kita adakan Bahsul Masail supaya masalah ini nggak berkepanjangan. Jangan kemudian hanya mengeluarkan statement-statement yang justru itu akan membuat masyarakat semakin tidak yakin kepada PBNU yang tidak ada tindakan sama sekali. Persoalan nasab ini kan tidak ada kaitannya dengan agama kan. Memang kita kan ini yang saya pengen garis bawahi lagi, pengen saya tekankan. Persoalan nasab ini tidak ada kaitannya dengan agama, tapi mereka menggunakan nasab-nasab itu ya, nasab yang palsu itu untuk merekayasa, sehingga muncullah di situ ada doktrin-doktrin sesat yang selalu digaungkan oleh mereka. Ketika suatu kebatilan ya disuarakan terus dengan sistematis, maka itu akan dianggap suatu kebenaran. Sedangkan suatu hal yang hak ketika tidak diutarakan, maka ketika dia
muncul akan dianggap itu suatu fitnah gitu loh. Ya Allah. Agama diminta agar supaya mencari guru yang baik, ya kan? Yang dimaksud guru yang baik, yang alim, yang amin, yang soleh, yang waro, dan seterusnya, ya kan? Bukan disuruh mencari orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Maaf Mbah, jenengan mohon maaf, pernyataan jenengan ini sangat-sangat tidak, menurut saya sangat-sangat tidak bermutu. Ya, karena jenengan tidak mau mencari tahu. Ya memang disyaratkan semacam itu, mencari orang yang alim untuk guru itu ya. Ya namanya guru ya harus yang alim, yang rosyid ya. Cerdas. Akan tetapi bukan sampai di situ loh. Mereka itu kemudian karena merasa bahwa itu adalah keturunan Rasulullah, akhirnya pengikutnya menganggap mereka adalah orang-orang suci yang kemudian dengan kepercayaan itulah, menggunakan kepercayaan para pengikutnya itu untuk memanipulasi segala bentuk ajaran agama yang kemudian itu ditelan mentah-mentah oleh para pengikutnya yang dianggap mereka adalah orang-orang suci yang bisa memberikan syafaat, bisa memberikan rahmat di dalam alam kubur, bahkan sampai di akhirat gitu loh. Jadi ini semuanya direkayasa Mbah. Kalau nggak dibenarkan dari sekarang, maka semuanya itu akan dijadikan dusta-dusta yang berkelanjutan. Bahkan khurafat-khurafat pun mereka bangun. Bahkan mereka juga membangun Ka'bah yang ada di Tarim gitu loh. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya Allah, kok gemremet aku sesuai ya, semremet tenan. Keabsahan suatu hadis itu tidak melihat perawinya itu keturunan siapa, ya kan? Akan tetapi yang dijadikan paduan itu adalah keadilan dia, ya kan, keworoan dia, ketinggian integritasnya dan kodobitannya, bukan nasabnya. Oke, saya sepakat sampai di situ. Jadi ketika ada seorang yang mengatakan imat itu siapa ya, bahkan menyebut dengan kata-kata imat lah dan lain sebagainya ya. Padahal Kiai Imat ini benar-benar meneliti nasab ini tidak serta-merta cuma dari pikirannya saja, benar-benar ada penelitian, ada pembuktian yang bahkan tidak bisa dibantah untuk saat ini. Apakah orang-orang seperti Kiai Imat yang masih muda, kemudian jenengan yang sepuh-sepuh merasa ilmunya lebih tinggi, kemudian tidak mau tabayun mencari tahu kebenaran dari semuanya itu? Kenapa tidak jenengan undang? Woi Imat, kau kesinilah ke PBNU, ya Abbas kau kesinilah ke PBNU. Kenapa nggak kayak gitu? Panggillah beliau berdua itu untuk ke PBNU, tarik tahu, jangan cuma berasumsi saja Mbah. Karena jenengan ini adalah seorang pemimpin loh ya, wakil ketua loh ya, di Rois Am PBNU. Berarti suara jenengan itu bisa didengarkan oleh semua orang. Ketika jenengan berstatement tanpa berdasar ya, itu justru akan menimbulkan polemik baru Mbah. Kasihan NU-nya Mbah, kasihan NU-nya ya. Tolonglah dijagalah PBNU. Kenapa sekarang kok jadi makin liar, makin gak karu-karuan toh statementnya? Kenapa nggak ada statement yang resmi dulu? Mbah Yai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am mengatakan bahwa soal nasab ini ada yang backingi dan lain sebagainya, katanya sampai bawa nama Kapolda Jawa Timur dan lain sebagainya, tapi nggak terbukti kan, katanya ada pohir dan lain sebagainya. Buktikanlah, jangan cuma jadi fitnah aja gitu loh. Jenengan tuh para ulama, kenapa justru jenengan melempar narasi, melempar asumsi yang akhirnya menjadi konsumsi publik yang bergelinding jadi bola liar gitu loh. Tolonglah PBNU berbenah lah, tolonglah PBNU lebih bijak lagi. Kalau emang perlu dipanggil keduanya dari kedua belah pihak, yang pro dan yang kontra, atau yang dipermasalahkan dengan yang mempermasalahkan, antara Robito Alawiyah dari para Habib-Habib itu dan juga dari Kiai Imaduddin. Tolong dipertemukan, difasilitasi bagaimana agar negeri ini, masyarakat ini, terutama Nahdien tuh, agar tidak terpuntang-panting dengan asumsi-asumsi liar yang dikeluarkan oleh oknum-oknum dari PBNU. Jangan-jangan ini juga untuk menutupi masalah tambang itu, kita juga nggak tahu lah ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Tolong dijaga ya, NU kita jaga bersama, karena NU adalah rumah kita dan NU adalah benteng terakhir NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.